Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang Aboilang hormati, kalian semua sahabat Aboilang dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dikasih rezeki yang melimpah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini Aboilang sengaja guys mengundang Ketua MUI untuk ada yang kita musyawarahkan. Pak MUI Ketua. Siap. Jadi Aboilang jadi ingat waktu dulu sebelum ini berdiri ini majelis, bahwasannya Aboilang dulu pernah berkata kalau nanti sudah jadi di sini Aboilang mempunyai maksud dan hajat ingin sekali para kiai, para ustadz yang ada di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung ataupun luar daripada Desa Nanggung dan Kecamatan Nanggung, ingin Aboilang itu di sini mengadakan pengajian di majelis Aboilang yang namanya Majelis Riyadul Falah yang bertepatan di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kampung Pasir Petei. Nah di sini Pak Haji, Aboilang ingin mengadakan pengajian. Nah seperti itu. Sebagaimana dulu pernah diungkapkan oleh Kan ya. dulu pernah ngomong gitu sama Pak Haji ya, kalau Aboilang punya niat hajat ingin majelis ini itu dikumpuli dan disenggarakan pengajian khusus para kiai dan para ustadz. Masih ingat ya itu? Iya, ingat. Masih ingat ya? Ya makanya Pak Haji tak undang ke sini gitu. Alhamdulillah ya, niat baik Aboilang mudah-mudahan tercapai. Amin amin. Niat mulia Aboilang untuk mempersatukan para kiai, mengadakan pengajian. Mudah-mudahan, nggak mudah-mudahan ya, pasti ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan juga menjadi sebab berkumpulnya kita kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi saya mewakili desa, khususnya para ustadz di Desa Nanggung, menyambut baik yang menjadi keinginan mulia Aboilang. Mudah-mudahan Allah percepat pembangunan majelis ini demi terlaksananya pengajian para ustadz khususnya se-Desa Nanggung umumnya. Ini terbuka ya? Ini terbuka? Iya. Ini terbuka. Khusus umumnya se-Kecamatan Nanggung. Dan luar dari Kecamatan Nanggung pun Aboilang sangat senang hati di saat kalau ada ustadz-ustadz yang luar dari Kecamatan Nanggung ikut hadir juga. Itu sangat luar biasa. Dan di sini insya Allah ya, di sini Pak Haji, Aboilang tidak berjanji, tetapi insya Allah Aboilang pun punya niat yang agak sedikit maaf ya, dalam artian tanda kutip, insya Allah kalau Aboilang dikasih rezeki yang lebih, insya Allah para kiai pun datang ke tempat Aboilang. Kalau untuk bensin dan makan mah nanti insya Allah disiapkan. Amin amin. Kan Amin. gitu. Amin. Rencananya memulai kapan ya? Kalau kami sih sebenarnya ya semakin cepat ya semakin baik. Gini. Kalau untuk kita atur dulu ya, kalau untuk mulainya kita positifkan dulu nih. Kalau keinginan Aboilang itu pengajian ini tuh sebulan sekali, gimana kalau menurut Pak Haji? Ya kalau kita sih sebagai tamu mungkin ya bebas ya, tergantung kesiapan dari tuan rumah. Ya enggak, maksudnya ini Aboilang kan ini lagi sharing, Ya. lagi minta pendapat juga kepada ketua nih. Ya sebenarnya kalau
ngaji lebih banyak lebih baik sebenarnya Ya ya. benar, sepakat. Sebenarnya. Sepakat. Cuma kan tahu sendiri lah. Harus ada agenda yang biar satu kan Abu Elang pun harus mempersiapkan semuanya kan gitu. Ya minimal ya sebulan sekali Minimal sebulan sekali ya. Minimal. Insya Allah dilaksanakannya siang lah. Kalau malam kan kasihan. Ya daerah kita cukup Tahu itu. sendiri, siang lah siang. Boleh nanti kita. Jadi gini guys, ini kita baru musyawarah. Nanti alhasil kita akan infokan lagi. Jadi kapan waktunya kita akan infokan lagi di media sosial juga gitu Pak Haji. Dan Abu Elang pun ke Pak Haji akan menginfokan lagi. Yang jelas kita sudah menyepakati ya bahwasannya pengajian itu akan didirikan itu sebulan sekali. Siap. Kan gitu. Kalau materi itu kalau pribadi sih ya udah jelas lah kalau untuk fikih harus ada, Iya. ya kan fikih ada. Terus adapun maaf nih, adapun untuk pengajian itu yang ngajinya tuh siapa saja. Satu itu poinnya, mau ketua yang ngajinya, mau siapapun lah, dipersilahkan. Yang jelas misalnya itu harus lengkap lah, fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya pun ada, kan gitu. Mungkin Pak Haji ada gagasan lagi, saran Pak Haji atau gimana? Kalau saya sendiri sih gini ya, kita nggak pengen terkesan siapapun yang baca nanti tidak ingin ada kesan bahwa si A yang baca berarti si A yang jadi guru. Ya. Saya tuh nggak pengen seperti itu. Jadi pengennya kita tuh apa ya, musyawarah, intinya kita pengen musyawarah, menyamakan visi, menyamakan hukum yang harus kita sampaikan itu ke masyarakat apa gitu, supaya masyarakat nanti tidak bingung. Oh kata Abu Elang hukumnya A, oh kata saya B, kata ini C. Masyarakat kan nantinya jadi pusing. Saya tuh sebenarnya pinginnya kita tuh satu kata gitu loh. Kalau A milih yang A, saya juga pasti A, ini juga harus A gitu. Berarti di situ pun nanti ada forum musyawarah juga. Iya, intinya kita bikin musyawarah, bikin menyamakan visi aja gitu. Oke, luar biasa. Siap aja. Bagus lah, itu lebih bagus. Menurut Ustadz Babas sendiri bagus juga gagasan seperti itu. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Boyang sudah mempunyai sarana terutama untuk niat yang mulia mengadakan pengajian yang insya Allah mengundang untuk siapa saja, terbuka sifatnya. Kata saya Boyang bagus nggak gitu ya? Ya jangan ditanya lagi. Mungkin ada tambahan nggak dari gagasan kita berdua? Mungkin Ustadz Babas mau ada masukan lagi biar lebih kita menyatu lagi, terus biar lebih kompak lagi semuanya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Babas. Sebenarnya cukup sih, dari Syekh Boyang udah cukup, dari Pak Haji juga sudah cukup. Cuma apa ya? Nggak apa-apa, ungkapin aja. Itu tadi yang dikedepankan, kita intinya silaturahmi Ya. dan musyawarah. Tidak ada sifat menggurui, kan kata Pak Haji tadi. Iya. Cukup. Itu sangat luar biasa itu. Makanya kan Boylang pun di sini ya emang siapa saja, gitu kan. Tapi rencana Pak Haji ini mah secara nanya ke Pak Haji ya. Pak Haji sendiri mau ngebalad kitab apa? Ya kalau saya sendiri sih pinginnya kitab Ihya. Pinginnya kitab Ihya karena ya bukan ini ya ayah, bukannya karena saya selalu ingat man qara'al Ihya faqad ahya. Barang siapa yang membaca kitab Ihya maka hatinya akan hidup. Saya sendiri pingin kita bermusyawarah para ustadz, si A pengalamannya gini, pingin hati kita tuh gimana sih supaya hidup. Saya selalu ingat dengan kata-kata itu, man qara'al ihya faqad ahya.
barang siapa yang membaca kitab Ihya maka dia akan dihidupkan hatinya. Masya Allah. Dalam arti mungkin ya, saya nggak tahu nih. Dalam arti mungkin bisa apa ya? Kalau bahasa bisa lebih mengenal kita tuh hidup tuh mau kemana sih, buat apa sih? Nah, Mungkin kayak gitu dan lebih ke ini tertarik nih, Abu Elang guys tertarik karena di dalam Ihya tersebut banyak sekali itu obat-obat buat hati kita juga. Iya, Karena salah satunya iri hati, Iya. terus salah satunya misalnya iri hati dan apalagi Pak Haji? Dengki. banyak. Oh banyak sekali ya. Hasud. Dengki, hasud dan lain sebagainya. Terkadang manusia gini guys. Terkadang manusia contoh sepele aja. Kok orang lain sukses, aku nggak sukses. Nah itu penyakit atau tidak? Itu harus dikeluarin atau tidak? Iya. Nah kalau di dalam kitab Ihya tersebut pasti ada obatnya. Berarti alhamdulillah ketua kita Pak Haji Rahmat namanya guys. Dia udah siap untuk membalad kitab Ihya. Ihya Ulumuddin. Iya. Ihya Ulumuddin. Mungkin selain daripada kitab Ihya Ulumuddin apa lagi? Ya mungkin yang lain lah, yang lain mungkin ada Seperti fikih, kitab apa? misalkan fikihnya ya standar aja ya, kita Fathul Muin. Fathul Muin. Atau ya bolehlah kitab yang lain juga nggak apa-apa. Cuman emang tadi harus ada fikihnya, harus ada tasawufnya. Kalau ada sih satu lagi ya, tauhidnya. Tauhidnya. Nah, Itu lagi saya Gimana? tambahannya. Gimana nih? Mungkin bagi sebagian jemaah ya, terutama para ustadz, ada yang belum punya kitabnya. Oh, Itu baik. juga kan jadi PR kita. Iya. Iya kan? Iya. Benar. ya benar itu. Aduh kan. Wah ini ditodong ini. Benar, Ini ditodong ini Bukan kan. nodong sama sen. Aduh, ini ditodong. Soalnya kita tahu dong, AA waktu beli kitab itu Ihya berapa juta tuh? Dulu kita beli. Dulu 2.100.000. Aku beli kitab guys. Abu Elang itu beli kitab itu sampai 2 juta. 2.100.000 loh. 100. Karena kitab-kitab yang master itu mahal guys. Gitu guys. Aduh. Makanya saya nih, kalau lagi ngaji di itu, cek bahasa Sunda nama aing mah murah-murah dibayar dan beli kitab nage. Bener kan? 2.100.000. Bener. Nah, kitabnya juga mahal guys. Jadi bukan 1.000 2.000. Iya, 2.000. Bukan 15.000. Kitab kita tuh jutaan guys. Kalian mungkin nggak percaya tapi itu fakta guys. Bahkan lebih dari itu pun kita ada. Ada, iya, benar. Yang mahal dari itu pun ada. Nah makanya kualitas ilmu ini emang mahal. Ilmu itu emang mahal gitu. Terkadang itu ya maaf nih untuk ustadz-ustadz yang terkadang masih Sunda nama haliwu jeung urusan dapur, agak repot juga kalau mesti beli kitab harga segitu. Ya. Ya mungkin AA. Insya Allah. Nah ini guys, ini jujur guys, ini tantangan buat Abu Elang pribadi, tapi tidak memungkiri hati Abu Elang itu ingin, tetapi Abu Elang tidak mengutarakan janji. Kalau janji itu adalah hutang. Nah berarti Abu Elang insya Allah yang penting niat Abu Elang yakin. Amin. Karena ini niat kita bagus. Amin. Allah mempermudah. Amin, Khususnya amin. khususnya rezeki Abu Elang. Amin. Karena ini jadi beban Abu Elang. Gimana kalau pengen ngaji ustadz tersebut belum punya kitabnya? Ya. Sedangkan kitabnya itu berapa? 2.100.000. 2.100.000. Kalau kali 10 aja udah 21 juta berarti itu. Itu guys PR Abu Elang. Makanya kalian doakan dan Pak Haji, para ustadz juga mendoakan biar ada rezekinya. Amin. Biar kita jangan ada kata tidak ngaji, tidak hadir dikarenakan tidak ada kitab. Iya. Kan Amin, gitu. amin. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusan Abu Elang dan Abu Elang bisa menyediakan kitab di Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu guys. Jadi sekali lagi tambahan dari Abu Elang, siapapun ini undangan terbuka, siapapun dan dimanapun kalian, kalau kalian mau hadir, apapun istilahnya, kalian mau dari manapun dan kalian mau
mengkaji kitab apapun, insya Allah kita pun di sini akan siap. Iya. Dalam artian kalian mau baca misalnya Fathul Muin dan lain sebagainya, oh silahkan. Iya, silahkan. Jadi ini mah bebas. Iya. Siapa saja, tidak ada kategori yang saya guru. Iya, tidak ada. Tidak ada. Tapi ada. kita itu bersatu di dalam lingkupan wadah di sini untuk menjadi sahabat, menjadi saudara, apalagi menjadi saudara satu hati satu jiwa. Itu lebih luar biasa. Gitu. Jadi tidak ada mengenal, wah ini gurunya nih, enggak. Iya. Kalian pun kalau bisa baca kitab, yang jelas harus memahami. Gitu. Kesan siapa gurunya itu harus dihilangkan lah. Pokoknya kita kumpul-kumpul, ngaji bareng, ya siapapun pembacanya, punya pengalaman apapun silahkan disampaikan di sini. Nanti kita satukan, kita kemas nanti. Intinya gurunya si A, si B, nggak ada itu. Nggak ada guys. Pokoknya untuk kalian semua yang di luar sana, salam hormat untuk para kiai, para ustadz yang menonton video ini. Kalau terketuk, tergugah hati kalian untuk hadir, AA Boylang sangat berbangga hati. Di saat kalian datang, sampai kalian misalnya mau ngaji kitab ini, oh kita sangat senang. Dan Pak Ketua MUI juga sangat senang. Iya, begitu Pak. Sangat senang sekali. Seperti itu guys. Jadi untuk para kiai semuanya, ditunggu kedatangannya, dan insya Allah keputusan dimulai hari apa dan bulan apa nanti kita akan infokan lagi. Karena di sini Boylang ada sesuatu yang emang harus dimusyawarahkan. Karena begini guys, sesuai omongan Boylang dulu, belajar apapun itu sangatlah mudah, tapi belajar ngaji itu sangatlah sulit. Maka dari itu ngaji itu ibaratkan nasi. Kalau kita tidak makan, kita lemas. Nah, kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, kita akan tersesat. Nah, mudah-mudahan kita semua wasilahnya ilmu, kita menjadi lurus, dan wasilahnya ilmu kita bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak didasari dengan ilmu, itu acak-acakan. Iya, kalau bahasa Sundanya tuh acak-acakan guys. Amuradul. Jadi ibadah pun nanti sia-sia, gitu kan. Mungkin ada dakwah dari ketua buat mengetuk sedikit, silakan. Saya selalu ingatin ya, kenapa sih saya selalu pengen ngaji. Saya selalu ingat satu makalah, asyadun nasi nadamatan yaumal qiyamah man yumkinu tolabul ilmi falam yaf'al. Asyadun nasi, yang paling apa ya namanya kalau bahasa itunya, Indonesianya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sundanya sih jelema anu paling nyesel nangke dina poe kiamat. Oh, jelema yang menyesal. Yang paling menyesal. Ya, terus. Orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah orang yang mempunyai waktu untuk mengaji, dia tidak mengaji. Itu paling menyesal. Itu paling menyesal. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada kata-kata cek Sunda nama aing nu kamari ge candi aji jeung naon aing ngaji teu dipake mah. Itu salah satu tipu daya setan itu. Oh, salah satu tipu dayanya seperti itu ya? Itu. Salah satu tipu daya setan itu aing jeung naon ngaji gitu dipake mah. Buat apa sih saya punya ilmu kalau nggak dipakai? Itu salah satu tipuan setan. Iya. Luar biasa. Jadi kita perjelas guys dengan makalah yang tadi, bahwasannya kata Pak Haji, seandainya kalian mempunyai hati, buat apa aku mengaji, sedangkan pengajian yang kemarin aja aku belum pakai, belum aku terapkan. Nah itu hati-hati guys. Itu salah satunya tipu daya iblis ataupun setan yang ada di dalam hati kita semua. Dan kalau bisa mah ya jangan seperti itu kan gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Ngaji aja kewajiban. Berarti ngaji itu diibaratkan sholat 5 waktu. Iya. Yang harus tetap dijalankan. Apapun itu kesibukannya dan lain sebagainya tetap harus didirikan. Bukan seperti itu para Pak Kiai, Pak Ustadz. Nah, mungkin Ustadz Babas ada sepatah dua patah kata untuk biar
para kiai yang nonton juga semangat dan kita bisa berkumpul bareng nanti di sini. Intinya begini, Syekh Haji, itu tadi talab ilmu itu kan wajib hukumnya, dan kita sudah sepantasnya, selayaknya sesama muslim harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Cek sudah nama silih ajak, silih geuingkeun kan dina jalan kahadean gitu. Kadang-kadang nu nepak mah gitu, nu ngajak mah damang-damang wae gitu. Iya, benar. Nah, urang asa ngerasa pinter Benar. gitu. Nah, HP. benar. Ternyata setelah di urang si silaturahmi, karasa kan. Iya. Bodona. Nah, jadi emang itu penyakit itu. Penyakit ini sekalian kita kupas nih. Ini jangan ngomong orang lain lah. Abu Ilang sendiri guys. Abu Ilang tuh suka ngerasa di dalam hati itu gimana ya? Butuh sosok emang pengingat buat diri kita. Karena kalau sudah tidak ada pengingat buat diri kita, lantas hidup kita mau kemana? Lantas rem kita pakem atau belum? Dalam artian konsepnya gini, maksud Ustadz Babar. Terkadang manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus ada kulu sababin, ya harus menasehati, terus keduanya harus mengingatkan. Karena kalau tidak diingatkan kita suka masuk ke zona terlena. Kalau orang sudah terlena mengakibatkan apa Pak Haji? Kemana daek cek bahasa orang mah. Iya, jadi semau gua, hidup gua, ya kan? Lu gue, kalau ibaratnya gitu ya. Jadi terkadang susah diatur gitu. Nah ternyata kenapa hati kita bisa kumaha aing atau bahasa gimana gua, ternyata kurang pengingat di dalam diri kita. Salah satunya pengingat itu adanya di mana? Kembali lagi ke agama, pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Jadi Abu Ilang sendiri ini jujur terasa diketuk guys dengan apa yang Abu Ilang pernah dulu sampaikan. Suatu saat nanti kalau pondok pesantrenku sudah berdiri, Abu Ilang mau op di entertain. Kenapa? Karena ini mungkin menuju jalan ke situ gitu. Amin. Jadi menuju jalan untuk istiqomah. Karena Abu Ilang tidak bisa memungkiri guys, kalau seperti ini jujur nih, ini Abu Ilang, kalau Abu Ilang tidak seperti ini, lantas mau siapa yang memperjuangkan pondok pesantren? Karena pondok pesantren yang berdirikan saat ini tidak ada campur tangan dari luar manapun. Yang jelas ada campur tangan kalian penonton-penontonku. Kayak misalnya penghasilan dari YouTube, terus aku bangunkan majelis dan pondok. Nah itu ada campur tangan kalian. Dan orang-orang yang emang aku selen, ya dia emang dermawan, ngasih khusus pesantren, sedekah buat pesantrenku. Luar daripada itu ataupun dari pemerintahan dan lain sebagainya, jelas itu tidak ada di sini. Jelas tidak ada. Aku ucapkan lagi sekali lagi, luar daripada itu tidak ada. Apalagi di kepemerintahan tidak ada. Kalau yang jelas yang ada di kalian semua dan di orang-orang dermawan yang ada tercatat di bangunan pondokku. Maka dari itu Abu Ilang pun meminta doanya kepada kalian. Apalagi tadi Abu Ilang punya PR guys. Satu PR-nya insya Allah akan, kalau untuk pulang mah adalah buat bensin. Dari siapakah itu uangnya? Dari Abu Ilang sendiri. Terus makannya dari siapa? Dari Abu Ilang sendiri. Dan yang lainnya pun insya Allah dari Abu Ilang sendiri. Dan insya Allah hasil daripada entertain dan lain sebagainya mungkin bisa masuk ke sedekah ke para kiai. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang lebih deras lagi. Amin. Karena kita udah mempunyai niat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Abu Ilang dan Pak Haji dan Ustadz juga meminta kepada kalian semua untuk kalian mendoakan, mudah-mudahan
cepat terlaksana apa yang kita musyawarahkan malam ini. Amin, amin. Seperti itu. Amin, ya Allah. Amin. Mungkin Pak Haji ada tambahan? Sesuai ingat itu, punya ya kitab itu ya, kitab Talbisul Iblis ya. Punya. Ya, kalau nggak salah karangan Ibnul Jauzi ya. Kalau nggak salah nih, di situ ada satu makalah, inna awal iblis ala nas sadduhum anil ilmi. Yang pertama kali tipu daya setan untuk manusia, sadduhum anil ilmi. Ditutup jalan untuk mencari ilmu. Masya Allah. Jadi salah satu jalan. Yang pertama malahan. Inna awala, sesungguhnya awal talbisu, inna awala talbisi iblis, sesungguhnya awal menipunya iblis kepada manusia, alana sadduhum anil ilmi. Manusia itu ditutup supaya jangan ngaji. Cek bahasa Sunda nama heug bae sia salat ge asa ulah ngaji. Nggak apa-apa kalian ibadah, nggak apa-apa kalian sholat, asal jangan ngaji aja. Ya berarti kan masuk ke tadi. Percuma dong ibadah juga kalau tanpa ilmu. Iya. Kan gitu. Analoginya, li'anal ilma nurun. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Ketika nggak ada cahaya, kita saja nih ini ya. Kalau misalnya kita nih gelap gulita, mau ke pasar nanggung aja, kira-kira selamat apa celaka Pak? Kalau menurut Asy pasti ada celakanya. Udah pasti kalau menurut Udah pasti. Karena gelap gulita. Gelap gulita loh. Nggak ada penerangan sama sekali, ya bisa-bisa masuk jurang kita. Udah bisa dipastikan. Udah bisa pastikan itu. Maka saya selalu ingat itu. Bahkan saya selalu berkata, sholat aing teh sholat geus bener apa encan sih sih. Karena saya takut sembahyang itu, kita ya. Saya selalu ingat itu inna awwala talbisi iblis, awal pertama iblis menipu, menggoda kepada manusia, ditutup jalan untuk mencari ilmu. Masya Allah. Ya karena tadi ketika nggak ada ilmu maka ibadah nggak ada. Sebab innal ibadah la tusamma ibadatan illa bil ilmi. Ibadah itu tidak disebut ibadah kalau nggak ada ilmu. Itu Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan. Apa ini sekalian kan penonton juga di sini agak sedikit tahu pengetahuan agama, karena sudah waktunya guys. Boylang itu ya channel ini ya sedikit-sedikit kita masukin agama-agama kan gitu. Bagian A nih, kalau saya ngaji ke Abah ya, ke Abuya nih, saya kadang-kadang suka malu loh. Malunya orang udah pada tua, udah pada jadi kiai. Tapi aku pernah itu. Masih ngaji. Kok kita aku nih? Serius ini guys. Ini aku serius nih. Waktu itu kita pernah ngaji bareng berdua, Boylang dan Ketua MUI guys, ngaji bareng ke tempat Abah. Terus aku lihat di situ orang termuda itu cuma Boylang. Iya emang. Semua itu udah pada tua guys. Udah pada jadi kiai semua ya? Nah, aku di sini kok aku jadi ngeliat yang di kampung gitu. Kok kenapa kita tuh ustad-ustad, maaf nih ya, yang masih muda-muda suka berteng-teng, yang ilmunya belum seberapa, udah nggak mau ngaji, udah nggak mau ngaji gitu. Dan itu real Boylang alami. Jadi kita sebut nama nggak apa-apa? Iyalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini sana ngaji soalnya. Guys, guru Boylang itu kita ngaji ke siapa? Ke abah-abah itu siapa? Nah kita sebutlah namanya. Beliau adalah Abuya Muhtadi. Iya. Jadi kalau kita ngaji bareng berdua ke tempat Abah itu yang ngajinya percaya atau tidak itu orang udah pada tua semua. Kita yang masih muda, bahkan waktu itu ada ya orang yang pakai tongkat, pakai tongkat tuh masih ngaji. Itu kiai loh. Udah jadi kiai loh. Udah jadi kiai, ya kita baru dibilang pangkat ustadz aja udah nggak mau ngaji gitu. Kita baru kiai kelas RT. Enggak, ini ngomongin Boylang guys. Ini ngomongin Boylang sendiri sudah nggak mau ngaji gitu. Ngerti nggak? Jadi malu sendiri. Mudah-mudahan yang lain mah enggak lah. Mudah-mudahan kalau yang lain mungkin udah pada ini. Tapi Boylang sendiri guys, ini kebanyakan ya emang contoh lah. Kalau untuk ngajar ngaji, ya Pak Haji ngajar ngaji, terus Ustadz juga ngajar ngaji. Pertanyaannya kita ngaji nggak gitu? Lah kebanyakan mayoritas itu Ustadz kalau udah istiqomah duduk di rumah terus punya anak santri ataukah anak kecil lah yang sekampung gitu kan, biasanya dia mengajar ngaji tapi dia pun nggak ngejalanin tolab ilmu ngaji lagi guys. Padahal
ilmu itu ya Masya Allah sangat masih butuh gitu. Abu Elang sendiri ya masih butuh kekurangan. Kita sangat butuh. Sangat butuh. Makanya kenapa Abu Elang sampai ingin sekali melaksanakan itu, karena Abu Elang itu krisis keilmuan. Dalam artian Abu Elang tidak merasa diri Abu Elang istilahnya banyak ilmu, justru Abu Elang nggak punya ilmu. Maka dari itu Abu Elang ingin sekali dari Pak Haji, dari kalian semua para kiai, ingin menambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan. Oh ternyata yang aku nemukan di dalam kitab ini, ternyata di dalam kitab ini seperti ini. Iya. Nah itu kan nanti bisa dimusyawarahkan, benar nggak Pak Haji? Iya, iya. Nah seperti itu. Contoh seperti ini Pak Haji, aku punya gading. Ada yang menyatakan pakai gading ini tidak boleh, ya kan? Tapi aku melihat di dalam keterangan, ini Abu Elang guys, ini mah. Yang jelas ini jangan basah. Kalau basah ini hukumnya seperti apa Pak Haji? Tapi kalau aku sih yang jelas ini jangan basah. Kalau udah basah ya najis. Nah itu harus lihat itu, lihat di kitab Hayatul Hayawan. Iya, maksudnya Pasti ada di dalam situ. artian pemahaman memahaminya yang jelas jangan basah. Kalau basah terus apalagi dikemot-kemot ya najis. Kalau menurut Identiknya pasti basah ya, soalnya terkena air liur Air liur. kita. Tapi kalau kita gini nggak basah. Jadi harus gajah kan? ini gajah ini, gading gajah. Jadi kalau menurut sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi harus pinter meraksa apa ya bahasa Indonesia? Menjaga jangan sampai. Tapi jujur ini kalau dikena air dia nggak basah. Kayak daun talas. Kering, karena semakin tua semakin lama dia itu kayak kristal. Nah ada gak kemungkinan dia basah? Nah kalau Tanpa campuran. iya tanpa campuran. Tanpa campuran seperti apa? Pakai cat gitu. Enggak, ini mah murni kayak gini. Murni kayak gini. Gitu. Tapi Abu Elang sih mendapatkannya. Makanya kan dari itu tadi kan siapa tahu ya kan dari kitab yang lain, tapi harus sesuai dengan data, sesuai dengan dalilnya. Kalau misalnya mau mengharamkan harus, ya seperti itu. Jangan gini, kata siapa, kata Syekh Google rahimahullah. Itu Google dong, gitu. Ya, seperti itu. Nah, menurut Pak Haji sendiri gimana ya? Belum bisa mastiin ya, Ayah. Soalnya belum ngelihat secara pasti. Yang jelas kalau ranah fikih biasanya emang selalu ada perbedaan. Biasanya kalau ranah fikih menurut ulama A ya haram, kadang menurut ulama B ya tidak boleh. Kalau ranah fikih biasanya ya nggak jauh seperti itulah. Ya, berarti kalau A dalilnya ini yang boleh ya? Ya kalau A punya dalilnya yang boleh kan ya sah-sah saja. Kalaupun misalkan Ustaz Babas punya dalil yang mengharamkan ya sah-sah saja. Iya. Berarti kayak rokok dong. Rokok ini hukumnya apa? Kalau saya sih hukumnya makruh, makanya saya ngerokok supaya cepat habis. Ada juga kan yang menghukuminya haram. Ya. Kan gitu. Mungkin sama ya seperti itu. Iya kayak gitu. Oke, yaudah kalau Abu Elang berhubung ngehukumin ini rokok makruh guys, kita ngerokok. Secara tidak langsung guys, kalau orang siapapun kalian yang pencinta ngerokok kalau nggak punya rokok tuh kayak gimana gitu ya, kayak wajib gitu ya, rokok ini harus ada gitu. Tapi tetap penekadan nggak boleh. Ustadz Babas jangan sesat dong. Penekadan ya tetap ini makruh gitu. Itu hanya sebatas hiburan guys dari kita, candaan-candaan dari kita ya, kita seperti ini guys. Jadi alangkah indahnya kalian para kiai, para ustadz bisa berkumpul di sini seperti ini. Karena Abu Elang itu guys orangnya kalian udah tahu lah, tidak pernah pandang bulu siapapun, bahkan sampai luar daripada agama kita non muslim. Abu Elang selalu bersahabat dengan siapapun. Yang jelas di balik semua yang A lakukan di situ ada hikmah yang luar biasa menurut Abu Elang sendiri. Suatu ketika Abu Elang pernah bersahabat dengan orang non muslim,
saking lamanya sama Abu Ilang deket, bahkan sampai dia nanya tentang hukum agama dan lain sebagainya, dan alhamdulillah endingnya dia masuk Islam. Kan itu ada keberkahan di situ melalui wasilahnya Abu Ilang. Tetap yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, guys. Karena ini sudah terlalu panjang, guys. Kita akhiri karena di sini kita ada musyawarah lagi yang luar daripada itu, karena kita ada yang dimusyawarahkan tentang urusan gaib menggaib. Jadi nanti jangan kemana-mana, dan ingat pesan Abu Ilang, nanti akan dikasih tahu lagi tanggalnya dan waktunya untuk melaksanakan pengajian tersebut. Saya Abu Ilang mewakili Pak Haji, Ketua MUI, dan Pak Ustadz memohon maaf jikalau ada salah-salah kata dari kita bertiga. Ya kan? Nah, terus siap. Saya meminta maaf kepada kalian semua, tidak ada lain, tidak ada bukan, intinya kita niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah tomat, buah petai, waktunya tamat. Hujan guludug awi barelah, penonton Abu Ilang tidak akan pernah budug. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.